Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Aminullah Isha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di kantor hukum yang terletak di Cibinong, ya, Kabupaten Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya atau sedikit ingin menjelaskan perihal apakah pihak yayasan itu boleh atau berhak mendapatkan upah atau honorim atau gaji dari kekayaan yayasan tersebut. Untuk video selanjutnya insyaallah setelah ini. Tapi bagi teman-teman semua yang belum subscribe, mohon di subscribe untuk membantu atau membantu saya lah untuk bisa lebih semangat lagi untuk memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja seperti yang ingin saya jelaskan ya teman-teman semua. Judulnya adalah emang boleh pendiri yayasan menerima keuntungan dari yayasan. Di sini saya sudah resume ya, panjang aslinya, tapi di sini saya resume lebih pendek agar lebih mudah, lebih cepat dan insyaallah lebih paham ya. Oke. Organ yayasan yang menerima keuntungan berupa gaji, upah atau honorarium dapat dijerat pidana. Namun ada pengecualiannya. Berbeda dari organ perseroan terbatas atau disebut PT. Organ-organ yayasan tidak dapat menerima kekayaan yayasan baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium ataupun dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Organ yayasan yang dimaksud adalah pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang menyatakan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Jadi pembina atau pengurus atau pengawas itu tidak boleh mengambil keuntungan dari kekayaan yayasan tersebut. Tapi perlu diketahui, pada dasarnya tujuan pendirian yayasan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga tujuan pendirian yayasan lebih bersifat ke sosial, bukan untuk mencari profit ya. Meskipun begitu, yayasan boleh-boleh saja melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi hasil dari kegiatan bisnisnya digunakan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan pendirian yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi betapa banyak dari pengurus yayasan dan seterusnya itu mengambil atau mendapatkan keuntungan atau upah atau bahkan memperkaya diri. Itu tidak boleh, bahkan dapat dipidana. Namun ada pengecualian di sini. Saya sudah tuliskan. Bagi pengurus yayasan mendapatkan pengecualian dari ketentuan pasal 5. Ingat ya teman-teman ya, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Yayasan. Sehingga pengurus yayasan dapat menerima keuntungan berupa gaji, upah atau honorarium. Oke. Jadi pihak yayasan, pengawas dan seterusnya bisa mendapatkan upah ya, ada pengecualiannya. Jadi kita perhatikan. Pengurus sendiri merupakan orang yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengecualian tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa pengecualian terdapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal pengurus yayasan, bukan pendiri yayasan, dan tidak terafiliasi dengan pendiri
pembina dan pengawas, dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Hal di atas menjadi syarat pengurus yang bisa mendapatkan gaji, upah, atau honorarium dari kekayaan yayasan, yang mana jumlahnya ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan, tapi harus tertuang dalam anggaran dasar ya, sudah dijelaskan di atas. Jika organ yayasan ada yang melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi pidana itu berupa pidana penjara, ingat, paling lama 5 tahun. Selain itu, organ yayasan yang melanggar dapat dikenakan pidana tambahan, yaitu berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan dan dibagikan. Cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Ini rangkuman atau resum dari judul. Apakah pihak yayasan, pengurus dan pembina seterusnya boleh yayasan menerima keuntungan dari yayasan, dari kekayaan yayasan. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya teman-teman, atau japri aja. Yang bagi yang kenal saya silahkan japri, atau yang bagi teman-teman yang membutuhkan apa ini, surat perizinan atau yang mengenai hukum, advokasi hukum, silahkan, atau butuh bantuan hukum, silahkan komentar di kolom komentar di YouTube ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.